Islam mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Ismail. Pertanyaannya adalah, apakah klaim itu lahir dari sejarah dan didukung teks kitab suci? Ataukah narasi ini sengaja dibangun belakangan ini demi memberi Islam koneksi hubungan darah dengan Abraham? Untuk selengkapnya, saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Selama berabad-abad, umat Islam meyakini bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Ismail, anak Abraham. Klaim ini dianggap sebagai fondasi penting untuk memberikan legitimasi rohani, sejarah, bahkan kenabian Muhammad. Tetapi, ketika kita membuka kembali sejarah kuno, meneliti catatan peradaban, membandingkan isi kitab suci, dan menelusuri bukti-bukti arkeologi, muncul pertanyaan besar. Apakah klaim ini benar berasal dari sejarah, atau justru dibangun jauh belakangan untuk memberi Islam hubungan darah dengan Abraham? Lebih mengejutkan lagi, banyak fakta yang justru menunjukkan hal sebaliknya. Bukan hanya tidak ada bukti yang kuat, tetapi setiap aspek klaim ini runtuh ketika diuji dengan teks kitab suci, kajian sejarah, jejak arkeologis, bahasa dan etnisitas, bahkan tradisi Yahudi dan Kristen yang jauh lebih tua. Karena itu, mari kita ajukan 10 pertanyaan penting, pertanyaan terapi berpikir, untuk menolong umat Islam meninjau ulang apa yang selama ini mereka percayai. Jadi, umat Islam siapkan logika berpikir Anda. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jika Islam benar keturunan Ismail, mengapa Al-Quran sendiri tidak mencantumkan nama Ismail sebagai leluhur Muhammad dengan jelas dan tegas? Bukankah aneh, sebuah agama yang mengklaim keturunan Ismail dengan absolut, tetapi tidak memberikan satupun ayat yang mendukung klaim paling mendasar ini? Yang kedua, bagaimana mungkin umat Islam bersikeras mengaku keturunan Ismail, sementara silsilah Arab atau pra-Islam tidak pernah tercatat, tidak dapat diverifikasi, dan bahkan tidak diakui oleh para sejarawan dunia? Jika fondasi sejarahnya benar-benar kosong, apakah klaim keturunan Ismail ini muncul dari fakta? Atau hanya dibangun untuk memenuhi kebutuhan teologis Islam, agar Islam terlihat terhubung dengan Abraham? Yang ketiga, jika Islam benar dari garis Ismail, mengapa bahasa kitab suci Islam bukan bahasa Ibrani atau bahasa Aram, seperti bahasa keluarga Abraham, tetapi justru bahasa Arab yang muncul berabad-abad kemudian? Apakah mungkin garis keturunan Ismail melompat budaya, melompat bahasa, dan melompat sejarah, tanpa satupun garis sejarah yang jelas dan bukti-bukti? Yang keempat, bagaimana mungkin Muhammad diklaim keturunan Ismail, padahal catatan tertua menunjukkan Ismail hanya tinggal di wilayah Mesopotamia dan Mesir, bukan di Mekah? Pertanyaannya, jika Ismail tidak pernah ke Mekah, bagaimana mungkin Mekah menjadi pusat warisan Ismail? Yang kelima, jika Ismail benar membangun Ka'bah, mengapa tidak ada satupun dokumen kuno, dokumen Yahudi, Kristen, Romawi, Yunani, Persia, dan Babilonia, di mana bangsa-bangsa ini adalah bangsa yang lebih mengenal kota Mekah jauh sebelum abad ke-7? Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah kota yang diklaim sebagai pusat sejarah para nabi, justru tidak meninggalkan jejak sedikit pun dalam catatan dunia kuno? Yang keenam, jika garis keturunan begitu vital untuk legitimasi kenabian dalam Islam, mengapa Al-Quran tidak menuliskan satupun silsilah Muhammad? Bagaimana mungkin agama yang mengklaim dirinya penyempurna kitab sebelumnya, justru tidak memberikan data paling dasar yang seharusnya meneguhkan klaim kenabiannya? Lebih jauh lagi, mengapa Alkitab justru mencatat silsilah Ismail dengan lengkap dan detail, sementara Islam mengaku berakar dari Ismail, tetapi tidak menghadirkan satupun silsilah resmi dalam kitab sucinya? Jika penyempurnaannya saja tidak menyediakan informasi dasar ini, apa sebenarnya yang sedang disempurnakan? Aneh sekali,
Setiap kali ada video yang menyerang Islam, pola mereka itu selalu sama, penuh klaim berani tapi tanpa ilmu. Mereka menuntut bukti sejarah kepada umat Islam, padahal fondasi keyakinan mereka sendiri rapuh seperti rumah kardus di tengah badai. Mereka bertanya seolah-olah mereka ilmiah, padahal yang mereka pakai bukan ilmu sejarah, tetapi imajinasi tingkat tinggi yang bahkan Hollywood pun salut. Di video ini, seorang pengulas tampil seakan ahli arkeologi, ahli filologi, ahli biblika, dan ahli nasab Arab. Padahal semua yang dia ucapkan gugur oleh fakta sejarah, gugur oleh arkeologi, gugur oleh naskah Yahudi, gugur oleh logika paling dasar, dan yang paling lucu gugur oleh kitabnya sendiri. Dan hari ini, kita tidak hanya akan membantah satu persatu klaimnya, tetapi kita akan balikkan seluruh pertanyaannya ke keyakinan mereka sendiri. Kita lihat agama siapa yang berdiri di atas bukti, dan agama siapa yang berdiri di atas asumsi. Channel Inspirasi 1 Menit berkata, jika Islam keturunan Ismail, mengapa Al-Quran tidak mencantumkan silsilah Muhammad dari Ismail? Oke, mari kita jawab kawan. Ingat Bung, karena Quran bukan buku biografi Muhammad, bukan buku silsilah, dan bukan kitab sejarah dinasti. Quran fokus pada tauhid dan petunjuk, bukan daftar keluarga. Justru Alkitab pun tidak mencatat silsilah Yesus dari Musa atau Nuh secara lengkap. Apakah itu berarti Yesus bukan keturunan Daud? Padahal Alkitab sendiri mencatat dua silsilah Yesus yang saling bertentangan antara Matius 1 dan Lukas 3, dan pertanyaan baliknya buat Anda kawan. Kalau tidak adanya silsilah di Quran, dianggap bukti Muhammad bukan keturunan Ismail. Mengapa dua silsilah Yesus yang bertabrakan di kitab suci kalian tidak pernah dianggap sebagai bukti bahwa Yesus bukan keturunan Daud? Kenapa standar untuk Islam keras, tapi keiman sendiri tiba-tiba lembut? Channel Inspirasi 1 Menit berkata, silsilah Arab tidak bisa diverifikasi. Apakah ini konstruksi belakangan? Oke guys, mari kita jawab. Ingat Bung, semua bangsa kuno, termasuk Yahudi, punya periode sejarah yang tidak terdokumentasi lengkap. Tapi sumber Yahudi sendiri seperti Midrash Rabbah dan Targum. Pseudo Jonathan menyebut Ismail adalah leluhur bangsa Arab. Ini jauh lebih tua daripada Islam. Sementara sumber Romawi, seperti Diodorus Siculus menyebut, bangsa Arabia Utara berada di sekitar lokasi Mekah, jauh sebelum abad ke-7. Dan pertanyaan baliknya buat Anda kawan, jika tidak adanya catatan lengkap dianggap bukti kebohongan, mengapa tidak ada satupun catatan Romawi, Yunani, Mesir, Persia, atau Yahudi yang pernah mencatat nama Yesus dari Nazaret pada era hidupnya? Padahal menurut Injil ia membuat gempar satu negara. Mana catatannya? Channel Inspirasi 1 Menit berkata, jika dari garis Ismail, mengapa bahasanya Arab bukan Ibrani? Baik, saya akan jawab kawan. Ingat Bung, bahasa tidak menentukan keturunan. Orang Yahudi diaspora berbahasa Arab, Yunani, Aram, Latin. Apakah itu membuat mereka bukan orang Yahudi? Dalam Kejadian 16 ayat 12 dikatakan, Ismail akan menetap di wilayah Arabia. Artinya ia dan keturunannya akan berinteraksi dan berasimilasi dengan bangsa Arabia. Sehingga bahasanya pun berkembang menjadi Arab. Sekarang pertanyaan baliknya buat Anda kawan. Jika bahasa menentukan keturunan, mengapa Yesus yang disebut Raja Israel justru menggunakan bahasa Yunani dalam Bible Anda, bukan Aram ataupun Ibrani murni? Mengapa doa-doanya bukan bahasa Ibrani? Mengapa Injil kalian malah ditulis dalam bahasa Yunani? Bahasa kafir Romawi? Dan bukan bahasa dari tokoh utamanya sendiri? Aneh kan? Channel Inspirasi 1 Menit berkata, Ismail tidak pernah ke Mekah. Benarkah klaimnya tersebut? Mari kita jawab kembali kawan. Ingat Bung, teks Yahudi kuno mencatat bahwa keturunan Ismail tinggal di wilayah Paran. Dan itu tercatat dalam Bible Anda sendiri, yaitu dalam kitab Kejadian 21 ayat 21. Paran dalam teks Arab kuno dan catatan Yahudi klasik, merujuk ke Hijaz, bukan Mesir. Bahkan Eusebius, bapak gereja Kristen sendiri, menulis bahwa Paran adalah tanah sekitar Mekah. Pertanyaan baliknya buat Anda sendiri, kawan. Jika ketidakhadiran catatan dianggap bukti fiktif, mengapa tidak ada satu catatan pun tentang pembantaian bayi oleh Herodes? Padahal itu tragedi nasional menurut Injil. Apakah karena tidak terjadi? Channel Inspirasi 1 Menit berkata, mengapa tidak ada bangsa kuno yang mencatat Mekah? Oke, mari kita jawab. Ingat kawan, karena bangsa-bangsa kuno hanya mencatat kota yang punya relasi politik langsung dengan mereka. Roma mencatat Yerusalem karena mereka menjajahnya. Roma tidak menjajah Hijaz atau Arab. Namun, Diodorus Siculus abad 1 sebelum Masehi mencatat adanya Ka'bah kuno di Arabia. Catatan Najran, Saba, dan Himyar juga menyebut pusat ziarah di Arabia Barat. Dan pertanyaan baliknya buat Anda.
Jika kota yang tidak disebut dunia kuno dianggap fiktif, mengapa tidak ada satupun catatan sekuler tentang Nazaret pada abad pertama? Padahal Injil bilang Yesus tinggal di sana. Channel Inspirasi 1 Menit berkata, mengapa Quran tidak memuat silsilah Muhammad? Baik, mari kita jawab kembali kawan. Ingat Bung, karena Quran bukan kitab sejarah keluarga. Sama seperti Injil bukan buku silsilah lengkap Yesus. Bahkan, dua Injil memberi dua silsilah Yesus yang saling bertentangan, seperti dalam Matius dan Lukas. Dan tidak satupun Injil menuliskan silsilah Maria, padahal Kristen mengklaim keturunan Daud lewat Maria. Tapi, ya gitu deh, hancur jadinya. Pertanyaan baliknya buat Anda sendiri kawan, jika ketiadaan silsilah dianggap bukti palsu, mengapa Roh Kudus tidak menyatukan dua silsilah Yesus agar tidak saling bertabrakan? Coba silahkan Anda baca silsilah Yesus dalam Injil Matius dan Lukas. Keduanya saling bertentangan alias kontradiksi. Channel Inspirasi 1 Menit berkata, mengapa catatan Yahudi tidak menyebut Arab keturunan Ismail? Baik, mari kita jawab dengan bukti, bukan asumsi. Ingat Bung, klaim Anda sangat lemah. Karena faktanya, catatan Yahudi justru menyebut Arab keturunan Ismail. Pilkada Rabbi Eliezer, Targum Pseudo Jonathan, Midrash Rabbah. Semua secara jelas mengatakan, bangsa Arab adalah Bani Ismail. Dan ini jauh lebih tua dari Islam. Sekarang, pertanyaan baliknya buat Anda kawan. Kalau kalian minta Yahudi sebagai saksi, mengapa Yahudi sendiri tidak mengakui Yesus sebagai Mesias? Apalagi sebagai Tuhan. Mengapa mereka menolak seluruh doktrin Kristen? Kalau Yahudi adalah saksi kebenaran, kalau Anda bawa umat Yahudi, maka otomatis seluruh klaim kekristenan runtuh dengan sendirinya. Karena jelas, fakta membuktikan, jika Yahudi menolak umat Kristen, bahkan meludahinya. Channel Inspirasi 1 Menit berkata, Ismail bukan orang Arab secara etnis. Oke guys, mari kita jawab. Ingat Bung, tidak ada manusia yang lahir sebagai Arab pada abad itu. Etnisitas terbentuk melalui lokasi, bahasa, interaksi budaya, dan Ismail sendiri tinggal di Paran atau Hijaz. Ia memiliki istri dari Mesir dan Arabia, dan melahirkan 12 suku. Bangsa-bangsa Arab Utara. Pertanyaan baliknya buat Anda kawan, jika etnis ditentukan oleh tempat lahir, Yesus lahir di Bethlehem, wilayah Yudea Romawi. Jadi mengapa kalian menyebut Yesus sebagai Tuhan? Masa ya Tuhan punya etnis? Channel Inspirasi 1 Menit berkata, tidak ada bukti arkeologi yang menghubungkan Muhammad dengan Ismail. Baik, mari kita jawab dan luruskan. Ingat kawan, karena arkeologi hanya memuat benda-benda fisik, bukan silsilah keluarga. Bahkan, silsilah Yahudi pun tidak bisa dibuktikan lewat arkeologi. Arkeologi tidak bisa membuktikan Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Elia, Yesaya, Yeremia, dan semua rasul. Apakah itu berarti semuanya fiktif? Pertanyaan baliknya buat Anda kawan, jika arkeologi harus membuktikan silsilah, di mana bukti arkeologi bahwa Yesus keturunan Daud? Tidak ada bukan. Jadi, apakah kalian siap menyimpulkan hal yang sama? Channel Inspirasi 1 Menit berkata, mengapa tidak ada nubuat bahwa dari Ismail akan lahir seorang nabi? Eits, jangan salah Bung, justru ada kawan. Anda saja yang kurang belajar. Dalam kitab Kejadian 17 ayat 20 menyebutkan, aku akan memberkati dia dan menjadikannya bangsa besar. Begitu pula dalam Kejadian 21 ayat 18, aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Bangsa besar dalam bahasa Ibrani tidak berarti jumlah, tetapi otoritas dan kedudukan global. Jadi pertanyaannya, siapa bangsa yang berasal dari Ismail yang memimpin setengah dunia? Dan siapa nabi dari keturunan Ismail yang membawa agama terbesar kedua di dunia? Jawabannya jelas, Nabi Muhammad dan Islam. Pertanyaan baliknya buat Anda kawan, jika nubuat harus menyebut nama langsung, mana nubuat eksplisit tentang Yesus bernama Yesus dari Nazaret, anak Maria yang lahir 25 Desember dan mati disalib? Tidak ada satupun nubuat. Maria melahirkan anak bernama Yesus. Karena Maria bukan orang Yunani, jadi setelah 10 pertanyaan mereka, yang runtuh bukan Islamnya. Yang runtuh adalah standar ganda cara berpikir mereka. Karena setiap kritik mereka, ketiadaan silsilah, ketiadaan arkeologi, ketiadaan catatan sejarah, semua itu justru lebih menghantam keimanan mereka sendiri. Dan kawan-kawan, inilah bedanya antara narasi dan fakta. Narasi dibangun dengan asumsi, tapi fakta berdiri di atas bukti. Islam tidak berdiri di atas dongeng. Islam berdiri di atas sejarah, teks, dan jejak yang bisa dilacak. Jika kamu ingin lebih banyak narasi pedas dan bantahan yang membuka kedok standar ganda seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena kebenaran sejati tidak takut diuji.
yang takut diuji, itu bukan kebenaran.